Mau tanya Gus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada menit yang lalu Pak Yai itu pernah menyampaikan kepada jamaah, mungkin jamaah masih ingat atau tidak ya, jangan khawatir kalau masalah haji. Panjenengan meskipun tidak apa loh, tidak apa-apa. Di sana nanti panjenengan mau dikasih headset atau headphone. Nah, yang menjadi pertanyaan, headset atau headphone itu berupa kabel tersambung atau headset yang sifatnya wireless. Terus yang kedua, dulu sudah pernah disampaikan Gus Mui bareng saya, tempat-tempat di tanah suci sana, tempat-tempat doa yang sangat mustajabah. Nah itu kalau bisa diulang kembali. Dan yang ketiga pesan saya, gimana orang haji nanti setelah haji bisa dikatakan mabrur atau mabrur dari mana bisa katakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Headsetnya itu nanti ada semacam receivernya. Receiver itu nanti disambungkan dengan kabel, pakai kayak jack 3,5 itu, kemudian ditempelkan di telinga. Nanti yang di depan Yai misalkan atau siapa nanti, saya misalkan, itu pakai yang ada mic-nya. Jadi mic-nya nempel di sini, ada receivernya juga, nanti disetel dengan gelombang yang sama, itu nanti akan terdengar di telinga. Dia pakai baterainya dicas. Itu gambarannya. Saya kira jumlahnya tidak banyak ya. Kalau di sini ada sekitar 50-an mungkin, jadi nanti yang suami istri itu bisa salah satunya. Karena itu kan biar bisa memudahkan dalam mendengarkan doa. Cuman kadang Yai memang karena sudah sepuh harus dipasangkan atau harus diatur posisi mic-nya bagian di samping beliau. Karena biasanya kalau beliau di depan, saya di bagian belakang, mohon maaf ibu-ibu. Saya mengawasi di mana yang ketinggalan, yang langsung ketinggalan. Gitu. Kalau ketinggalan itu kan repotnya bukan hanya untuk satu orang, tapi untuk banyak orang. Itu terkait headset. Kemudian yang kedua tentang tempat-tempat mustajabah. Tempat mustajabah. Jadi orang melakukan haji itu punya keuntungan yang luar biasa. Dalam fikih itu ada istilah fikih doa, tata cara berdoa. Tata cara berdoa, doa yang baik adalah doa yang dipanjatkan, yang disampaikan melihat waktu dan tempat serta siapa yang memanjatkan. Doa baik itu harus mengumpulkan 3 perkara. 1, waktu, yang kedua tempat, yang ketiga adalah siapa yang mengucapkan doa itu. Kadang waktunya tepat, tetapi orang dan tempatnya tidak tepat. Panjenengan sholat malam, di mana panjenengan sholat malam di kamar, di rumah, itu waktunya tepat, waktu dikabulkannya doa, tetapi tempatnya kurang maksimal. Kemudian ada ibu ini, ada ibu-ibu doa 3:30 malam tahajud, tapi tahajudnya sambil jengkel. Allahu Akbar, lihat suaminya masih tidur ngorong, turu lagi wong lanang, masya Allah, sumpah. Begitu doa itu, ya Allah, semoga sadar, ya Allah, sumpah aku turu terus. Dia waktunya tepat, tetapi yang mengucapkan doa itu dalam kondisi yang kurang tepat. Ini juga menjadi salah satu kriteria dalam berdoa. Keberuntungan orang yang melakukan ibadah haji adalah dia mengumpulkan 3 perkara ini. Tempatnya tepat, waktunya tepat, orangnya juga tepat. Kenapa orangnya tepat? Sebab tadi jaminannya, orang yang melakukan ibadah haji dan umroh adalah tamu VIP-nya Allah. Ketika dia minta, dikabulkan. Berarti orang yang akan mengucapkan doa itu sudah dalam posisi yang ideal. Sinten nggih panjenengan. Makanya kalau orang melakukan ibadah haji pasti dititipi doa. Iya, itu alasannya. Karena panjenengan dalam kacamata agama sudah dalam posisi yang ideal untuk mengucapkan doa.
Tempatnya juga ideal. Di mana? Panjenengan di multazam misalkan. Panjenengan di multazam itu berdoa, itu adalah tempat yang paling mustajab. Tempat di mana doa itu paling dikabulkan adalah multazam. Multazam itu pernah kita lihatkan itu di antara pintu Ka'bah dengan tempat Hajar Aswad. Itu tempatnya di situ penuh sekali, hampir tidak ada kosong-kosongnya. Maka jangan khawatir, nanti itu pernah menghibur terhadap kesepuhan-kesepuhan orang-orang Quraisy. Kesepuhan-kesepuhan suku Quraisy dulu juga kepingin ke multazam, tapi tidak bisa. Akhirnya kata Nabi, ayo sini saya tunjukkan, ada tempat yang statusnya sama dengan multazam, tetapi ini untuk orang-orang yang sepuh. Apa namanya? Mustahjar. Mustahjar itu adalah kalau panjenengan Ka'bah kan begini Bapak Ibu ya, persegi. Di sini adalah Hajar Aswad. Di sini misalkan, nah ini pintu Ka'bah. Berarti antara ini dengan ini adalah multazam. Kemudian kalau ini ditarik garis lurus terus ke belakang, maka di sini dulu itu ada pintu Ka'bah sebetulnya, tapi ditutup kembali. Ini namanya yang disebut dalam istilah haji al-bab al-masdud. Bab itu pintu, masdud itu artinya yang ditutup kembali. Nah, pintu ini sebelum rukun Yamani. Ini rukun Yamani, ini rukun Hajar Aswad. Sebelum rukun Yamani ini adalah mustahjar. Ini yang disebut sebagai multazamnya kesepuhan. Jadi nanti panjenengan yang agak sulit, repot ya di sini gitu. Tapi yang kuat-kuat ya jangan di sini. Atau di sini nggak apa-apa dalam rangka untuk biar pernah di mustajab. Tapi yang afdal ini adalah yang kuat-kuat di sini. Karena kalau di sini betul-betul, masya Allah, adu sikut itu, adu sikut segala macam, sakit semua badan. Saya dulu pertama kali ke multazam itu mengawal istri, wah sampai hotel itu sakit semua badan. Sampai saya belum pakai apa, kayak balsam geliga itu, karena sakit semua. Nah, nanti ibu-ibu biar tidak di sini padat sulit sekali bisa di sini. Itu yang pertama. Kemudian di Sofa dan Marwah atau di Hijr Ismail. Misalkan ini di sini, ini bulatan begini, ini Hijr Ismail. Ini juga termasuk makom yang mustajab, tempat yang di mana doa dikabulkan. Kemudian berikutnya, nah ini yang saya ceritakan dulu, ini akrabnya. Sekarang nggak ada bangganya sama bapaknya, karena ditinggal terus. Jadi mau doanya mau berangkat ke pesantren. Saya itu jadi saya itu kadang-kadang tegang juga, karena anak saya itu mau masuk pesantren, tetapi tanggalnya itu berhimpitan dengan berangkat haji. Jadi saya punya kekhawatiran, jangan-jangan anak saya berangkat, pas saya nggak di rumah. Nah, saya punya bayangan begitu. Makanya alhamdulillah ini kok waktunya tidak tabrakan. Nah, kalau tidak di mana, kalau tidak bisa dibawa di Hijr Ismail. Ini juga Hijr Ismail adalah tempat doa dikabulkan. Nah, kalau panjenengan masuk ke Hijr Ismail, andaikan dibuka, dan kemarin nggak dibuka. Kemarin itu kita umroh 16 hari itu nggak ada kesempatan sama sekali ke Hijr Ismail, ditutup. Kalau bisa masuk ke Hijr Ismail, panjenengan masuk, panjenengan lihat di atas ada kayak talang air, talang emas namanya. Dalam bahasa Arab disebut sebagai mizab. Mizab itu talang emas. Berdoa di bawah talang emas itu juga termasuk tempat yang dikabulkan ya doa. Panjenengan kalau nggak bisa bagaimana? Ya sudah jarak jauh. Karena memang tidak bisa. Kalau kita maksa diri misalkan ya nggak bisa. Kecuali panjenengan bawa Pak Jokowi mah haji, panjenengan satu rombongan bisa. Kalau enggak ya nggak bisa. Kemudian panjenengan sholat di belakang makom Ibrahim itu juga sama. Kemudian panjenengan di Sofa itu juga tempat doa dikabulkan. Di Bukit Sofa
itu kalau semua jamaah haji berdiri berdoa lama, macet itu, ketabrak semua itu. Makanya berdoanya itu sambil ada yang jalan. Jadi nanti Pak jangan kaget ada orang berdiri sambil menghadap Ka'bah sambil doa begitu, itu jangan kaget, karena kalau dia berhenti ditabrak oleh orang. Kita nanti juga akan begitu. Tapi ada kondisi di mana kita pernah berhenti untuk berdoa, dan seringnya kita berdoa di atas bukit Sofa sambil berjalan. Di Marwah juga sama. Di Marwah adalah juga tempat doa dikabulkan. Kemudian Imam Ibnu Hajar itu menambahkan, semua tempat yang pernah Nabi melakukan ibadah dan doa di situ, maka tempat itu juga menjadi tempat doa dikabulkan. Misalkan Nabi pernah ke Gua Hira, berarti Gua Hira itu adalah tempat yang juga diyakini menjadi dikabulkannya doa. Kemudian Gua Tur, dulu kita rutin naik Jabal Tur, Jabal Nur, segala macam rutin. Akhir-akhir ini itu karena cenderung banyak yang sepuh, banyak yang gak kuat, akhirnya berkurang peminatnya itu. Kalau 100, paling 10 orang yang naik, 10 orang yang naik, hanya 5 saja yang bisa sampai ke puncak. Sisanya hanya beli buah di kaki Jabal Nur atau Jabal Sur gitu. Itu adalah tempat-tempat yang dikabulkan. Waktunya ideal. Kenapa waktunya ideal? Karena kita dalam kondisi ihram. Orang yang dalam kondisi ihram itu adalah saat yang ideal untuk membacakan doa. Sebagaimana kita statusnya sebagai jamaah haji, itu juga menjadi orang yang ideal untuk memanjatkan doa. Berarti kita mengumpulkan 3 hal sekaligus. Makanya yakin saja, cuman jangan kepedean. Maksud saya kepedean begini, saya pernah itu haji 2018 kalau nggak salah di Multazam Bapak Ibu. Saya mungkin pernah cerita ke panjenengan. Saya sudah nempel di Multazam, saya sudah konsep banyak sekali yang akan saya minta itu. Saya sudah nempel begini karena kan sunahnya di Multazam begini. Saya tempelkan, sudah Allahumma begitu. Tiba-tiba ada anak Indonesia, kalau tidak salah dari Banyuwangi mungkin, itu ikut naik di atas saya. Dia lebih kecil badannya, dia itu napak di Sadarwan, napak di pondasinya Ka'bah, naik, kemudian nempel juga. Doa dalam bahasa Indonesia keras, kepedean. Ya Allah. Jadi ternyata si anak muda ini adalah musisi. Dia punya grup dangdut koplo begitu. Nice tuh. Karena apa? Karena ketika berdoa ini, ya Allah, mudah-mudahan album saya itu laku ya Allah. Mudah-mudahan nasib karir saya itu seperti Anan. Siapa itu? Anan Hermansyah. Disebutkan namanya. Kemudian ya Allah, mobil saya sekarang itu Avanza ya Allah. Jadi kalau diundang itu kayak diremehkan ya Allah. Mau ganti Fortuner, itu disebutkan semuanya dalam bahasa Indonesia. Saya itu di bawahnya kejepit. Jadi saya mau doa yang panjang-panjang karena dia itu doanya keras sekali. Akhirnya apa? Saya kan nggak konsentrasi. Saya bingung ya Allah, mau besokan yang nggak pantas di Multazam. Akhirnya saya cuman Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sampai setengah jam saya di Multazam itu hanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu saja. Begitu dia keluar, saya baru bisa doa, ya Allah, hapuskanlah hutang-hutang saya, dosa-dosa saya segala macam. Itu baru bisa. Jadi doa kita yang harus maksimal, tetapi jangan terlalu kepedean dalam hati ketika kita mengucapkan dengar semua orang-orang. Itu nanti malah kasihan tetangga itu. Nanti ada yang Anda istilah itu gambaran doanya begitu.